Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya gimana kabarnya nih hari? Semoga sampean sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak-mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusannya sampean mbak, amin ya robbal alamin. Nah, hari ini tak temani kepulangan sampean ke rumah majikan di dalam perjalanan. Semoga sampean bahagia selalu, semoga sampean terhindar dari mara bahaya, amin ya robbal alamin. Nah, Mbak-mbak semuanya, sebelum kita membahas kasus curhatan, di sini ada sedikit informasi yang bakal aku bahas. Jadi, ini hari Mbak-mbak ya, yang apabila iki buka tenda di lapangan Victoria atau KUSWB, kemudian tiba-tiba ya, di situ keluar air untuk menyirami rerumputan Victoria Park kan. Ayo, siapa yang ini hari libur di Taman Victoria Park, Taman Victory? Siapa? Saman pasti ngelihat di mana ada kejadian air untuk nyirami rumput iki keluar Mbak, dan di situ ada teman-teman yang sedang membuka tenda dan iki cukup lumayan banyak di situ Mbak. Dan mereka tuh memilih tempat yang ada rumputnya untuk membuka tenda. Di pinggir malah enggak digunakan, tapi yang enggak berumput. Kemudian mereka kaget karena tiba-tiba air untuk menyiram rumput yang dimana terletak di dalam tanah, iki keluar Mbak. Kaget sampean kan? Nah, iki cuman kita diskusi aja dalam hal ini ya. Jadi gini kan, memang setiap lapangan kui kadangkala memang disirami, entah itu manual atau tidak manual pasti disirami kan kawan. Sama dengan Taman Victoria ini, itu juga disirami kan kawan, tetapi bukan manual ini. Menurutku manual itu orang menyirami, kalau ini kan menggunakan alat untuk menyirami kan, dan itu kan alatnya memang di on kan sesuai dengan jadwal. Ya memang sesuai dengan jadwal tertentu. Tetapi selama hampir 20 tahun aku di Hong Kong, aku nggak pernah Mbak kejadian kalau di lapangan Victory mesin alat untuk penyiram rumput itu dinyalakan ketika hari Minggu. Pasti hari-hari biasa. Entah kenapa itu terjadi hari Minggu. Atau memang nih kawan-kawan diusir nih secara halus agar kawan-kawan tidak menduduki rerumput di Taman Victoria. Harusnya kawan-kawan tuh memilih yang di tepi, bukan di tengah yang ada bagian rumput, karena rata-rata rumput di lapangan kuwi dipelihara kan kawan. Jenis rumputnya tuh beda sama rumput-rumput biasa. Jadi ki rumputnya jual beli kan kawan, bisa dibeli, bisa dijual belikan. Jadi kalau orang Hong Kong itu menanam rumput tersebut, ikut beli kawan-kawan, bukan rumput hasil tumbuh secara liar, enggak. Mungkin kalau tumbuh secara liar mereka oke, tapi rumput itu memang sengaja dipelihara. Jadi mungkin di dalam kasus ini pemilik dari wilayah KUSWB iki emosi sama sampean tidak memilih yang tidak ada rumputnya, tapi sampean malah pakai tenda yang ada rumputnya. Dan banyak juga nih mbak-mbak yang memakai tenda kui akibat dari minjam. Jadi memang ajang bisnis untuk meminjam dan mendapatkan hasil dari bisnis tersebut. Jadi Anda itu diusir secara halus. Apakah seperti itu? Silakan kalau sampean kui meyakini iya ya, silakan komen. Oke, kita bakal bahas kasus yang kedua. Jadi ceritanya teman kita iki diinterview oleh majikane ya. Teman kita iki kerja 1 tahunan lebih di majikan terakhir dia. Teman kita iki bukan anak baru kerja di Hong Kong, tapi dia udah lama kerja di Hong Kong. Karena dulu 2 tahun dia udah pernah finish kontrak. Kemudian dia kerja finish kontrak lagi, kemudian dia
ketiga kalinya ganti majikan dia di-interminate, keempat kali ini juga di-interminate. Perkarane apa sih kok sampai dia di-interminate oleh majikan nih? Jadi ceritane majikan iki ngejeng si Mbak A iki ya, kita panggil Mbak A ya. Si Mbak A iki memang untuk bersih-bersih masak. Karena iki pengantin baru. Jadi memang tujuannya untuk masak-masak, mempersiapkan masak buat bekal mereka berdua, kemudian malamnya mereka masak. Nah, keperluan untuk cuci baju, cuci mobil iki semuanya diserahkan sama Mbak E. Jadi intinya si Mbak A iki memang nggak jaga apa-apa, cuman bersih-bersih masak aja. Nah, setahun kerja di situ, majikan si perempuan iki berubah total banget, Mbak. Yang tadinya biasa aja iki rada nggak suka. Karena apa? Singsangnya iki terlalu baik sama si Mbak A. Jadi mungkin ya merasa tersaingi oleh kecantikan si Mbak A, sehingga si dadanya iki berubah total, Mbak. Jadi apa-apa salah masak enggak enak, kurang bersih ini itu, pokoknya nyocot banget ketika 1 tahun kerja di situ. Nah, suatu hari si Mbak A iki dituduh oleh majikannya iki menggunakan make up majikannya. Karena make up itu ditaruh di kamar mandi. Jadi rata-rata majikan Hong Kong kui memang menaruh make up di kamar mandi. Tujuannya setelah mereka selesai mandi, kemudian mereka bisa langsung make upan di situ. Apalagi rata-rata kamar mandi di Hong Kong kui bagus banget pencahayaan ya. Jadi kadangkala ada jendela. Jadi itu kenapa rata-rata majikan di Hong Kong menaruh make up di situ sekalian sambil make upan. Nah, Mbak E dituduh memakai make up milik majikannya. Tapi ketika ditanya sama si majikan ini, apakah kamu memakai make up? Jawabannya enggak, aku enggak memakai make up. Ngapain aku pakai make upmu? Aku juga ada make up kok. Tapi majikan ini enggak percaya. Aku nggak percaya kalau kamu nggak memakai make upku, karena aku tahu seberapa batas aku pemakaiannya. Jadi majikan ini tahu make upnya itu sampai mana ukurannya. Jadi tiba-tiba besoknya habisnya lumayan banyak. Padahal dia kan kalau pakai make up itu nggak terlalu banyak. Jadi karena pikiran majikan itu mengira kalau make upnya kurangnya terlalu banyak, jadi dia menuduh cecenya memakai make up. Tapi cecenya kui nggak mengaku kalau memakai make up. Jadi karena perkara pakai make up itu make upnya berkurang, akhirnya majikan kui sebel sama si cecenya karena cecenya nggak mau ngaku. Akhirnya si cece iki diintermet oleh majikane. Si Mbak iki tidak ada perlawanan ketika dituduh melakukan pencurian. Contoh, dia mau saja menandatangani surat pemutusan kontrak tersebut tanpa adanya perlawanan. Padahal awalnya dia mengaku kalau dia tidak memakai bedak tersebut. Saya nggak tahu apakah dia memakai apa enggaknya, atau memang itu hanya tuduhan saja yang dilakukan oleh dada yang tidak suka sejak awal kepada si Mbak A ini. Mungkin dianggap saingan nih cantiknya. Jadi sekali lagi hati-hati buat kawan-kawan semuanya ketika memakai barang milik majikan ya. Jika si Mbak A itu benar-benar memakai. Karena kalau tidak memakai silakan melawan. Tapi kalau Anda memakai, Anda nggak bisa melawan. Karena apa? Majikan biasanya mengetahui berapa banyak barangnya dia, kemudian habisnya segini, seinci, 2 inci. Kadang-kala ada di majikan yang jenis seperti itu, yang dimana iki dowetol banget barangnya dia. Dan samain hati-hati loh Mbak yo. Kadang-kala majikan itu kalau memiliki barang entah itu makanan atau sejenisnya, dia itu sebelum pergi setelah dia memakai, dia bakal menghitung Mbak, ada berapa. Bahkan ini ada kasus nih di mana ada majikan yang menghitung udang yang ia beli Mbak. Nah nanti bakal kita bahas kasus ini ya Mbak ya. Jadi makanan itu Mbak mereka juga menghitungnya satu persatu. Tujuannya apa? Biar nanti cecenya ikut tidak mengambil kalau sudah matang.
Jadi majikan sejeli itu loh Mbak, hati-hati kalau menemukan majikan yang pelit banget di dalam kasus ini. Jadi kalau sampean nih tiba-tiba pengen mencicipi udang, sampean bisa diinterment oleh majikan karena dianggap mencuri makanan milik mereka. Jadi semoga dengan adanya pembahasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.